Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang, dan seterusnya. Karena dengan belanja online, kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bersama kami dalam gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh partisipan secara virtual dari Regional 4 ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Acara ini juga disaksikan oleh Disdik Yakobus Mite, ada Bapak Gada, lalu dari Disdik Jayapura Pak Purwanto, dan juga kami ingin menyapa Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali gelar wicara dengan tersambung dengan Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Pemasaran Bapak Daniel Asnur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Bu, jumpa lagi kita di hari keempat ini. Sehat Bu, saya sehat. Salam sehat, tetap sehat. Kalau dengar Pak Daniel tuh semangat terus ya. Harus semangat dan senyum kita Bu, untuk usaha kecil menengah dan Siplah. Ya. Silakan Pak Daniel untuk pemaparannya pagi ini. Oke, terima kasih Bu Moderator, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pendengar atau peserta Zoom yang saya bahagiakan. Selamat pagi, selamat siang untuk Indonesia Timur. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami dari Kementerian Usaha Kecil Menengah yang membidangi koperasi dan UKM kita tidak bosan-bosannya untuk berdiskusi, untuk bersosialisasi, untuk memfasilitasi dan memberi bimbingan kepada usaha kecil menengah dan koperasi agar kita dapat ikut di belanja pemerintah dalam hal ini khususnya untuk di Siplah. Oke, itu yang kami lakukan 2 bulan atau hampir 4 bulan ke belakang yang kita tidak lakukan.
Dengan adanya SE, Surat Edaran Pak Menteri Pendidikan, maka kami lebih bersemangat lagi untuk mendorong Bapak Ibu sekalian, teman-teman usaha kecil menengah dan koperasi untuk ikut kita bermain di ekosistem Sipla. Di sini ada peluang, di sini ada permintaan, di sini ada barang dan jasa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Salah satu SE Pak Menteri mengatakan bahwa di poin nomor 1 di C, memberikan akses bagi usaha kecil dan mikro dan menengah untuk memasarkan usahanya di bidang pendidikan. Artinya kita dikasih peluang yang besar untuk memasukkan itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di poin 3, Pak Menteri Pendidikan mengatakan mengarahkan dan memfasilitasi para pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM di wilayah saudara untuk berpartisipasi sebagai penyedia barang dan jasa untuk satuan pendidikan. Oke, itu yang ada di surat edaran Pak Menteri. Kalau kita lihat hasil ratas rapat terbatas Pak Presiden di tanggal 29 April Bapak Ibu sekalian 2020 di awal Covid itu Pak Presiden mengatakan bagaimana pemerintah dalam hal ini memberi skema perlindungan dalam hal pemulihan usaha kecil menengah dan koperasi. Di poin 5 yang kita harus coba cermati, kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi penyangga UMKM. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pemerintah, KL, kami, kementerian, BUMN, dan dinas-dinas di daerah, termasuk sekolah, itu harus membelanjakan barangnya dan disupport oleh usaha kecil menengah. Ini yang arahan dan ini sudah kita lakukan realisasinya di Sipla. Kita juga banyak sebenarnya usaha kecil menengah bisa main di LKPP, bisa main di padi untuk BUMN, dan sekarang khusus untuk ini kita bisa ikut di sistem aplikasi Sipla, di mana usaha kecil menengah bisa mensuplai atau memasukkan barangnya di sekolah-sekolah yang dibutuhkan. Tentu dengan aturan-aturan yang berlaku, dan kita tidak, usaha kecil menengah harus mengikuti aturan, dan kita menjadi usaha kecil yang tangguh dan petarung yang hebat dengan segala macam perizinan yang kita perlu, yang kita harus ikuti. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di Sipla itu ada peluang dari Banu kita bahwa ada belanja yang dialokasikan untuk sekolah yang sudah terpakai sekarang dari informasi atau peserta terdahulu bahwa ada sudah terjual itu 10,4 triliun. Tapi masih ada sisa 50% lagi karena dananya hampir 20 triliun. Di situ kita masih bisa bermain. Di situ kita masih bisa melakukan transaksi atau melakukan pengadaan barang dan jasa. Banyak manfaat yang bisa kita lakukan di Sipla ini Bapak Ibu sekalian. Intinya ini transparan, terhubung dengan jaringan elektronik dan segala macamnya. Di sini juga ada pembagian artinya ada pasar yang usaha kecil menengah dan koperasi bisa masuk Bapak Ibu sekalian di Sipla ini, jenis-jenis barang pengadaannya. Kalau kita masih kecil, kita main di bawah 10 juta. Di situ nanti kita bisa melakukan beberapa transaksi yang bisa dilakukan di sekolah. Kalau kita sudah mulai menengah dan agak besar sedikit, kita bisa main di antara 50 dan 200 juta. Seperti dari teman-teman LKPP mengatakan tadi. Dan kalau kita sudah menengah dan kita sudah firm untuk melakukan yang lebih besar, kita bisa masuk di peringkat yang lebih gede, di atas 200 juta. Artinya di Sipla juga ada pasar-pasar yang Bapak Ibu bisa masukkan. Dan itu sudah kita coba lakukan. Slide berikutnya. Ini adalah peluang-peluang yang bisa kita ambil Bapak Ibu kan. Di Sipla ini Kemendikbud bekerja sama dengan 5 marketplace mitra, ada Inti, ada Oreka, ada Sipla Belanja, ada Toko Ladang, ada Persil Edu, dan Lili. Bapak Ibu sekalian, usaha kecil menengah dan koperasi bisa masuk ke dalam 5 aplikasi tersebut. Jadi boleh mendaftar semua. Ini yang coba kami lakukan. Kami di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bapak Ibu sekalian sudah melakukan beberapa kali sosialisasi di Sipla ini. Di bulan September dan Oktober ini kita pertama mengadakan 2 kali webinar series. Yang pertama dan kedua dengan di beberapa sektor dari regional 1 dan 2. Kami mengundang hampir lebih 1.000 untuk memperkenalkan bahwa furniture usaha kecil menengah itu juga bisa masuk ke situ Sipla. Kualitasnya juga oke, harganya juga bersaing. Jadinya itu yang coba kita perkenalan.
Kemudian setelah webinar ini kita coba lakukan yang namanya onboarding, kita dudukkan 40 usaha kecil menengah di daerah Solo, dan kita minta teman-teman dari Kemendikbud untuk memberi apa sih pasar yang ada di Solo Raya. Kemudian setelah kita tahu pasarnya, kami akan dudukkan dan kami kemudian onboardingkan usaha kecil menengah untuk ikut di daerah sekitar menjadi mitra Sipla. Artinya apabila ada permintaan di daerah Solo seperti furniture, kemudian permainan anak-anak, alat-alat peraga, kami berharap Sipla usaha kecil menengah yang sudah onboarding di Sipla Solo itu bisa menangkap atau bisa mengambil itu. Itu layanan atau itu fasilitasi kementerian yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama di daerah Surabaya dan sekitar Sidoarjo. Kita minta sama teman-teman dari Kemendikbud untuk memberi apa sih peluang-peluang pasar yang bisa kita lakukan, yang bisa kami support di usaha kecil menengah kami di daerah Sidoarjo dan sekitar. Teman-teman dari Kemendikbud mengatakan bahwa ini loh Pak, ada beberapa furniture yang bisa diminta. Itu semuanya bisa kita lakukan di Sipla. Dan kami berharap juga, kami sudah menaikkan hampir 291 usaha kecil menengah di Sipla, dan kami berharap 291 itu bisa berinteraksi dan bisa ikut main di aplikasi Sipla. Artinya tidak masuk aja dalam ekosistem, tapi mereka juga ikut terlibat dan ikut masuk ke situ. Itu harapan kita dan itu outcome yang kami minta. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambar ini, kami berharap kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan Kemendikbud baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan daerah sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Kami menyediakan barangnya, kami penyedia barang, tapi kami harus tahu di bapak-bapak yang akan memberikan informasi ke kita, Pak, di daerah ini ada keperluan sekian ribu bangku, di daerah ini ada keperluan sekian ribu alat peraga, di daerah ini itu dari Mendikbud memberi informasi kita. Kami penyedia barang, Bapak adalah pengguna barang. Itu harus kita lakukan terus, Bapak Ibu, agar ekosistem Sipla ini bisa bergerak dan bisa berjalan. Kalau ini bergerak dan berjalan, ekonomi di daerah sekitar pasti akan tumbuh. Bayangkan aja, di sekolah A, seandainya membutuhkan sekian ribu bangku, ada usaha kecil menengah di daerah tersebut yang bisa mensupport. Bapak Ibu akan bisa bayangkan bagaimana ekonomi di suatu wilayah akan mensupport kegiatan semua, dan itu memungkinkan dilakukan di sistem elektronik di Sipla ini. Ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa ada pembagian. Usaha kecil menengah juga jangan takut kalau mau masuk di Sipla. Kita mau main di pasar mana, jelas di sini bisa lihat. Yang 10 juta udah makan minuman aja yang kita mainkan. Kalau yang di antara 100 juta sampai 50 juta mungkin bisa ATK, catering, buku dan lain sebagainya. Makin tinggi tentu makin berat juga persyaratan dan segala macamnya. Artinya tingkatan-tingkatan Bapak Ibu sekalian usaha kecil menengah dan koperasi bisa ikut di Sipla. Baik yang kecil menengah maupun yang mikro. Lanjut. Dari hasil yang kita coba lakukan Bapak Ibu sekalian dari beberapa temuan sosialisasi, mungkin kita harus perbaiki sedikit atau kita akan mempercantik lagi Sipla ini, memberikan beberapa atau tambahan. Seperti kalau seandainya nanti makin banyak marketplace yang akan ikut di aplikasi ini, alangkah bagusnya di Sipla ini kita mendaftar sekali, otomatis seluruh usaha kecil menengah bisa masuk ke seluruh ekosistem yang ada di Sipla. Jadi tidak mendaftarnya per satu-satu. Sekarang ini usaha kecil menengah teman-teman kami daftar di semua, hari 6 kali mendaftar. Kemudian begitu juga dengan pembagian ini saya secara besar aja. Pembagian harus kita bedakan antara yang besar, yang kecil dan yang menengah. Itu sangat menguntungkan dan sangat memungkinkan untuk dilakukan karena ini sistem aplikasi. Kami berharap juga teman-teman marketplace nanti bisa mengetahui dari 11.000 yang sekarang ikut di Sipla itu berapa sih kontribusi usaha kecil menengah kita, berapa sih dari 10 triliun itu berapa yang diambil oleh usaha kecil menengah. Itu penting Bapak Ibu untuk kita laporkan ke pimpinan kita bahwa di ekosistem Sipla ini sudah ada usaha kecil menengah yang masuk di sini. Jadinya itu penting. Jadi kami berharap ke depan laporan yang diminta oleh KSP tadi dari Pak Aji dan teman-teman tadi itu harus ada pemilah berapa seperti kita saya agak lama di sini, seperti kita bicara di LKPP. LKPP itu kita tahu bahwa ada 165.000 usaha kecil yang main di situ dengan nilai transaksi 70 triliun. Kami berharap di Sipla ini juga ada begitu. Itu yang coba kita lakukan. Teman-teman dari pengadaan barang dan jasa, teman-teman sekolah juga harus berubah mindset kita. Tadi teman-teman dari LKPP juga mengatakan, kemudian dari pembicara pertama mengatakan, karena apabila kita sudah main di elektronik digital,
persyaratan untuk administrasi itu harus berubah, Pak. Tidak mungkin sudah tidak ada lagi cap basah dan segala macam. Itu perlu kita sosialisasikan. Artinya kita sosialisasi ke pemakai, penyedia, kemudian kita akan sosialisasi jadi pelaku di kementerian maupun di daerah. Juga harus ada berubah mindset ke inspektorat, kita juga harus dikasih tahu, ke BPK juga harus kita kasih tahu bahwa kalau sudah main di ekosistemnya akan berubah dan mindset kita juga harus berubah. Yang sangat penting apabila di daerah kita punya suatu indikator atau KPI daerah yang mengatakan bahwa makin banyak juga usaha kecil yang ikut di SIPLA atau di elektronik digital, pengadaan barang digital, itu adalah salah satu KPI-nya daerah. Itu sangat membantu kita. Ayo mari kita kolaborasi. Usaha kecil menengah harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Usaha kecil menengah harus mengambil belanja barang pemerintah karena itu adalah hak mereka untuk melakukan itu. Karena di masa kode begini hanya belanja pemerintah bisa menolong usaha kecil menengah dan koperasi. Itu yang sudah jelas. Mari kita sama angkat usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah adalah pahlawan ekonominya Indonesia. Sekali lagi. Yan, terima kasih Bu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Daniel Asnur. Tetap bersama kami Pak Daniel ya. Baik, kita tadi baru saja mendengarkan pemaparan dari Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Bapak Daniel Asnur. Kami juga ingin menyapa karena kegiatan ini diikuti oleh beberapa partisipan, baik melalui YouTube atau juga Zoom. Saya ingin ke wilayah Yakobus Mite ya. Ada Dinas Pendidikan Yakobus Mite, Pak Ngada, kami ingin menyapa terlebih dahulu. Apakah sudah tersambung kami bersama dengan Pak Ngada pada pagi hari ini? Tersambung. Pak Yakobus Mite ya, Pak Yakobus Mite, apakah sudah tersambung pagi ini Pak Yakobus Mite? Baik, sudah tersambung Bu, terima kasih. Apa kabar Pak Yakobus Mite pagi ini? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Tadi menyaksikan bagaimana pemaparan dari beberapa materi yang diberikan oleh narasumber. Pak, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Poin pertama kita menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk pemateri yang telah memaparkan materi. Poin kedua perlu kami sampaikan bahwa menyangkut dengan belanja melalui aplikasi SIPLA, untuk di daerah Ngada itu belum semua penyedia maupun UMKM belum tergabung dalam aplikasi ini. Sehingga terkendala bagi Bendara Bos dalam proses pembelanjaan. Yang kedua, yang berikutnya, belum semua sekolah di daerah wilayah Kabupaten Ngada ini terjangkau oleh jaringan internet dan listrik. Mohon arahan selanjutnya untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakobus Mite sudah bergabung bersama kami. Nanti kita juga ingin minta tanggapan ya dari beberapa narasumber yang bisa merespon hal tersebut. Terima kasih Pak Yakobus Mite tetap bersama kami mengikuti kegiatan ini. Selain dari Ngada, kita coba beralih ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat kami sudah tersambung bersama dengan Dinas Perdagangan yang pagi ini juga mengikuti kegiatan kita yaitu gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Sudah tersambung bersama dengan Dinas Perdagangan NTB. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini Pak. Apa yang menjadi harapan atau ada yang ingin disampaikan dengan kegiatan gelar wicara ini dari Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua mengharapkan nantinya ke depan jangan sampai SIPLA ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga perlu kita kendala-kendala nanti perlu kita sempurnakan. Mungkin ada kendala-kendala yang di tengah jalan, ada hal-hal yang kurang sip, ya kita sempurnakan. Seperti itu aja mungkin dari
NTB. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat. Kami juga ingin menyapa para partisipan Regional 4, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kita akan mendengarkan pemaparan berikut ini bersama kami, penyelia Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan, Bapak Henry Eko Hapsanto, STMAP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Henry Eko. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dengan pemaparannya Pak Hendriko. Baik, mungkin nanti saya nggak banyak paparan, mungkin lebih banyak interaksi aja ya dengan teman-teman Indonesia Timur. Coba paparan langsung ke yang bagian angka-angka saja. Sorry, ya maaf dari sini dulu. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu narasumber yang berkenan hadir, baik fisik maupun secara online ya. Ini sinergi ini sangat luar biasa dan ini memberikan kabar baik untuk seluruh Indonesia sebenarnya bahwa pemerintahan ini solid ketika membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dan untuk di Kemendikbud, kemarin Pak Menteri mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020. Ini sebenarnya untuk suratnya ditujukan untuk Bapak Ibu Kepala Daerah ya, Gubernur, Wali Kota, Bupati. Kurang lebih itu ada 4 poin. Pertama untuk pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu berpedoman kepada Permendikbud 14 tahun 2020 dan ini tadi disampaikan para narasumber sebelumnya masih inline atau masih sejalan dengan Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa. Kemudian karena Siplah ini pakai login Dapodik, jadi diminta untuk menginformasikan ke para pengelola satuan pendidikan untuk selalu update data, dimutakhirkan datanya. Nah, yang poin ketiga ini yang butuh banyak sinergi, butuh banyak dukungan, mengarahkan atau memfasilitasi para pelaku usaha, koperasi maupun UMKM supaya bisa partisipasi di istilahnya kita bilang tuh menjadi penyedia di Siplah. Ini tujuannya supaya ekosistem logistik untuk pendidikan ini bisa terbangun karena seperti tadi disampaikan di awal, digitalisasi itu sudah menjadi sebuah keharusan ya, yang sebelumnya mungkin tahun-tahun 2025 gitu, Indonesia serba full digital. Nah ini salah satu dampak positif dari pandemi, digitalnya jadi maju ya, tahun 2020 semua sudah harus full digital. Nah, kemudian dengan digitalisasi ini para penyedia bisa yang tadinya lokal bisa jualan secara nasional dan sekolahnya pun juga sama, mencari barang bisa lebih mudah. Dan pasti ini butuh sinergi dari banyak pihak. Nanti kalau dari Bapak Ibu di daerah ada yang ingin juga minta difasilitasi pelaksanaan bantuan untuk pendidikannya melalui Siplah, itu juga bisa bersurat ke kementerian. Lanjut Pak. Langsung saja, jadi Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa, ini sedikit data tentang pelaksanaan Siplah. Ini sebenarnya sudah transaksinya sudah, kalau dari angka sudah sangat besar, ada sekitar 10 triliunan nilai transaksi yang ada di Siplah. 10 besar provinsi memang masih didominasi di Jawa, tetapi rekan-rekan dari Indonesia Timur sudah ada yang mulai aktif. Ini dari sini kalau di data ini kan ada NTT ya. NTT ini aktif, ada 647 miliar istilahnya belanja sekolah yang sudah melalui Siplah. Ini sudah sangat kami apresiasi. Lanjut. Ini dari kabupaten-kabupaten juga masih dominasi Jawa, tetapi teman-teman dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur sudah mulai partisipasi, artinya antusiasme sekolah, antusiasme dari para pengelola sekolah, satuan pendidikan,
itu sudah sangat luar biasa. Ini harus ditingkatkan lagi dengan sinergi supaya lebih banyak lagi penyedia-penyedia. Tadi Pak dari Ngada, Dinas Ngada sempat menyampaikan ini penyedia kurang. Nah ini yang menjadi salah satu tema dari acara ini. Kita memberikan informasi, memberikan sinergi bahwa kegiatan ini tuh didukung oleh banyak kementerian. Jadi kalau UMKM kurang, berarti nanti dari dinas terkait itu bisa mensosialisasikan tentang adanya Siplah, terus kenapa harus partisipasi. Dan tadi Pak Daniel juga sangat semangat sekali ya untuk mengendorse para pelaku supaya bergabung. Lanjut saja langsung ke bestseller aja. Oke, nah ini Bapak Ibu yang menyaksikan baik dari Zoom maupun YouTube. Kategori bestseller yang ada di Siplah saat ini didominasi oleh gawai. Ini juga salah satunya karena pandemi, semua belajar dari jarak jauh. Nah ini banyak satuan pendidikan yang belanja gadget ya, gawai, gadget, smartphone, tablet. Kemudian ini mengalahkan buku karena sebelumnya tahun sebelumnya itu biasanya buku yang dominan dibeli oleh satuan pendidikan atau sekolah. Sekarang dikalahkan oleh gadget. Nah yang menarik tadi yang Pak Daniel masalah mebel itu juga ternyata masuk bestseller. Jadi ada di urutan 8 tuh material bangunan dan mebel ini menjadi salah satu bestseller. Dan ini juga sangat menarik ya karena awalnya banyak ragu, Siplah itu paling hanya buku, banyak hanya elektronik. Ternyata antusiasme dari sekolah sangat luar biasa. Hampir semua barang yang bisa dibeli lewat Siplah, dibeli lewat Siplah. Ini kami sangat mengapresiasi. Mungkin dari saya tidak panjang-panjang Mbak, kita perbanyak interaksi saja biar lebih hidup mungkin acaranya. Baik, terima kasih Pak Hendri Eko atas pemaparannya. Kita ke Bapak Gunawan SE MSM selaku Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Ditjen IKMA dari Kementerian Perindustrian. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terima kasih bergabung bersama kami pagi hari ini Bapak. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak untuk pemaparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami dari Kementerian Perindustrian akan menyampaikan sedikit tentang kegiatan-kegiatan di Kementerian Perindustrian terkait pembinaan industri kecil dan menengah serta hubungannya kaitannya dengan Siplah. Sebelumnya kami terima kasih banyak kepada Kemendikbud yang sudah membuat Siplah ini. Ini merupakan salah satu platform yang bisa meningkatkan penjualan bagi IKM-IKM binaan kami, dan ini merupakan suatu peluang gitu. Jadi kepada dinas-dinas perindustrian baik provinsi maupun kabupaten kota, kami harapkan rajin dan aktif untuk menyampaikan ini dan juga langsung menyampaikan serta mengajak IKM-IKM binaan Bapak Ibu untuk langsung masuk ke Siplah. Ini udah ada peluang Bapak Ibu, ini sudah ada peluang di mana sudah ada pembelinya, calon pembelinya, tinggal masuk saja, tinggal bagaimana cara menjualnya, begitu. Baik, masuk ke slide berikutnya. Sekilas terkait kegiatan kami di Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, kami fokus ke penguatan daya saing IKM Bapak Ibu. Kita mulai penguatan daya saing ini kita ada dari mulai akses pembiayaannya, kegiatan-kegiatan untuk akses sumber bahan baku atau penolong, kemudian untuk teknologi dan sarana prasarana produksi, kemudian ada kualitas produk dan keahlian SDM, dan yang terakhir peningkatan akses pasar. Nah, di Siplah ini kita masuk di nomor 5. Next. Baik, jadi sebelumnya ini kita ini ada sebuah kegiatan dalam rangka Making Indonesia 4.0. Ini merupakan era digitalisasi, di mana kita sudah ada Making Indonesia 4.0. Kita membuat sebuah platform namanya eSmart IKM. eSmart IKM ini adalah sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri,
kemudian sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dengan tujuan untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing. Nah, ini bentuknya memang mirip seperti Siplah. Jadi kita coba menggandeng marketplace yang ada untuk IKM-IKM ini bisa masuk ke dalam marketplace. Kita sudah gandeng banyak sekali marketplace. Nah, ini masuk. Nah, di era pandemi ini ternyata masuk lagi. Bapak Presiden telah secara resmi menerapkan gelar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini sejalan dengan program Smart IKM yang telah kami lakukan. Nah, di 2020 ini hampir 4.000 IKM yang sudah masuk ke dalam Smart IKM, 4.000 IKM yang ingin ikut bergabung dalam program Bangga Buatan Indonesia, namun kemudian kami kurasi lagi dapat 2.000. Nah, bedanya memang Siplah dan Smart IKM ini adalah pasarnya. Kalau pasar Smart IKM ini kan marketplace semuanya bisa masuk, tapi belum ada pembelinya. Belum tahu kita pembelinya siapa. Ini next saja, ini ada benefitnya nanti mungkin bisa dilihat. Nah, ini kita juga ada katalog online untuk Smart IKM ini. Kita coba membuat katalog online, Bapak Ibu bisa memasarkan, IKM-IKM binaan Bapak Ibu bisa memasarkan produk-produknya, nanti ada displaynya ditampilkan, bisa beli di mana, kemudian ada kontaknya. Ini kita harapkan dengan adanya katalog online ini kita IKM-IKM dapat memudahkan penjualannya. Seperti itu. Nah, baik, next. Jadi untuk Siplahnya sendiri, Siplah ini apakah manfaatnya? Apakah manfaat Siplahnya ini sendiri bagi IKM? Kita bisa lihat di sini sebagai penyedia barang dan jasa termasuk IKM ini harus bisa menawarkan harga diskon dan grosir, kemudian melakukan transaksi tanpa batas nilai, penagihan diproses dalam sistem, kemudian dokumentasi seluruh transaksi. Nah, manfaatnya ini, pertama menawarkan barang dan jasa kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Era digitalisasi ini memudahkan memang sangat memudahkan sekali, mau dari mana, provinsi mana, bisa beli dari mana, itu sangat mudah sekali. Kemudian pangsa pasarnya sudah jelas seperti disampaikan tadi, satker-satker pendidikan, sudah pangsa pasarnya jelas, total dananya juga besar sekali. Kemudian tidak dipungut biaya dan aman dan memiliki alur yang jelas. Alurnya juga jelas, jadi aman. Nah, ini kita bisa sampaikan juga mitra daringnya ada 6, mulai dari Inti, Eureka, kemudian Siplah Belanja, Toko Ladang, Pesona Edu, dan Blibli. Ini bisa masuk semua seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan ragu. Nah, ini kami coba mengkoleksi kegiatan barang-barang apa saja, IKM-IKM mana saja yang bisa masuk. Next, mungkin dari ilustrasinya saja. Nah, misalkan tadi Pak Henry juga sampaikan furniture. Furniture juga merupakan binaan kami. Furniture ini salah satu yang tentu banyak sekolah akan membutuhkan. Jadi IKM-IKM jangan takut, yang furniture juga masuk sini. Kemudian next. Next lagi mungkin. Ini tulisannya aja. Next. Nah, ini untuk yang alat tulis. Alat tulis juga kami ada industri aneka, mulai dari pensil, kemudian alat olahraga, ini juga masuk di kami. Next. Alat olahraga, baju olahraga juga seperti itu. Sepatu juga, kemudian. Nah, ini. Ada ini untuk yang kimia bahan bangunan. Ini cairan pembersih, sabun cuci tangan, dan bahan bangunan. Next. Ini bagian-bagian elektronikanya dan telematikanya, mulai dari lampu-lampu hingga software. Baik, lanjut. Lanjut lagi. Dan yang ini terakhir, gerobak, kemudian cangkul, mesin industri. Nah, ini merupakan binaan-binaan dari kami. Kami coba menginventarisir mengapa kami tampilkan di sini, agar Bapak Ibu juga bisa melihat, oh ternyata bukan hanya buku toh, ternyata semuanya ini bisa dijual di sini. IKM-IKM itu tidak perlu takut, jangan barang saya ini kayaknya nggak bisa masuk Siplah. Tidak perlu Bapak Ibu, ini macam-macam yang bisa dijual di Siplah.
IKM-IKM, mari kita dorong IKM-IKM binaan kita agar bisa masuk ke SIPLA. Baik, next. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan, tetap terkoneksi bersama kami Pak Gunawan ya. Baik, saya sebelum menyapa ke narasumber selanjutnya, kegiatan gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan juga diikuti secara virtual melalui YouTube dan juga Zoom. Kami ingin menyapa ada Pak Alfonsius Syamiloy, ini dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Di sana bergabung ada Kepala Dinas Pendidikan dari Timbos Kabupaten, lalu Kepala Sekolah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Perdagangan Kabupaten Maluku Barat. Saya ingin menyapa terlebih dahulu semangatnya. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Ya, kita coba untuk menyapa Pak Alfonsius. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Itu informasi Pak Sekda kita sementara tidak hadir, yang hadir cuma Kepala Dinas Pendidikan. Karena Pak Sekda kita sementara ada urusan yang lain, sehingga yang hadir adalah saya Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan dari Badan Keuangan Daerah, ada teman-teman kepala sekolah dari Perindak dan teman-teman yang mengelola dana BOS di Dinas Pendidikan. Sementara begitu Ibu, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ya, jadi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya punya merasa yang pertama memberikan apresiasi pada kegiatan ini karena memang sangat menyentuh dan bagi kami luar biasa ketika kita ada di dalam acara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 yang bertemakan sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Sangat menarik ketika mendengar berbagai penjelasan dari bapak-bapak narasumber. Yang salah satunya yang kami simak adalah SIPLA itu menjadi instrumen mencegah korupsi. Ini memang luar biasa dan memang sangat menjadi perhatian bagi kita ketika kegiatan ini kita ikuti. Cuma yang jadi persoalan bagi kita di Kabupaten NBD ini adalah nantinya kita setelah selesai dengan kegiatan ini kita diperhadapkan dengan penyedia. Penyedia kita di daerah kita ini memang hampir semua belum terdaftar di SIPLA. Tetapi lewat kegiatan yang kita ikut ini juga merupakan tanggung jawab kita di Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi terhadap penyedia-penyedia kita terkait dengan yang tertarik dengan pengadaan-pengadaan yang nantinya ada di satuan-satuan pendidikan. Karena itu bagi kami sangat menarik dan tertarik dengan SIPLA ini dan bukan hal yang baru, memang sudah 2 tahun terakhir kita mengikuti kegiatan ini. Tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa yang nantinya jadi tantangan buat kita adalah penyedia yang mungkin belum terlalu memahami tentang SIPLA ini, sehingga merupakan sebuah pekerjaan rumah dan tugas kami Dinas Pendidikan untuk tetap memberikan dorongan kepada teman-teman kepala sekolah, tetapi juga memberikan edukasi kepada teman-teman penyedia dalam rangka memudahkan teman-teman kepala sekolah di satuan-satuan pendidikan ketika ada di dalam berbagai pengadaan-pengadaan. Yang kedua, terkait dengan di daerah kita juga mungkin masih terbatas dengan jaringan yang mengakibatkan kita punya penyedia-penyedia ini belum terlalu tertarik dengan SIPLA ini. Tetapi puji Tuhan kita di Kabupaten NBD ini kita tetap berupaya sehingga
pemerintah daerah juga tidak tinggal diam dalam rangka mendorong jaringan yang ada di daerah kita. Sehingga sekarang ini kita sudah ada kita menggunakan IDHOME. Mudah-mudahan IDHOME ini juga memudahkan kita, khususnya teman-teman kita di satuan-satuan pendidikan, tetapi juga teman-teman sebagai penyedia. Yang diharapkan lewat SIPLA ini kami sepakat. Kalau tadinya dibilang SIPLA ini menjadi instrumen mencegah korupsi, maka itu komitmen kita. Dan kita tetap mendorong teman-teman kita, para kepala sekolah, untuk tetap punya komitmen harus mengikuti sistem ini. SIPLA ini juga mengatur tata kelola keuangan di satuan-satuan pendidikan itu mungkin yang Baik, terima kasih Pak Alfonsius Samiloy dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini mengikuti bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, ada juga tim BOS Kabupaten, para kepala sekolah, Badan Keuangan dan AC Daerah serta Dinas Perdagangan Kabupaten Maluku Barat. Bapak Ibu, kita akan ikuti bersama pemaparan dari Koordinator Pengembangan Ekonomi Digital, Pariwisata, Transportasi, dan Perdagangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Sumarno. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sumarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pagi hari ini Pak Sumarno, masih semangat kita ya? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Kita Silakan. Berjumpa lagi. Ya, silakan Pak Sumarno pemaparan Bapak. Baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan upaya Kominfo dalam memfasilitasi UMKM melakukan transformasi digital dalam rangka untuk mendukung digital platform SIPLA. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Kominfo mulai tahun 2017 telah melaksanakan program kegiatan berupa gerakan Ayo UMKM Jualan Online. Nah, kegiatan tersebut bentuknya seperti apa? Dan targetnya ada berapa? Perlu kita infokan bahwa kegiatan Ayo UMKM Jualan Online pada awalnya tahun 2017 ditargetkan 8 juta. Alhamdulillah pada akhir Desember 2019 telah tercapai 17 juta lebih. Tentunya capaian ini tidak hanya sebatas Kominfo sendiri yang bekerja, ini merupakan hasil sinergi program dari kementerian dan lembaga yang semuanya mengarah untuk mendukung perkembangan UMKM. Dan kami juga menggandeng para marketplace tentunya untuk terus mempromosikan UMKM agar produk yang telah dibuat untuk bisa cepat laku di pasar ekonomi digital. Bapak Ibu, kegiatan yang kita lakukan dalam bentuk roadshow, kita turun ke daerah-daerah melakukan talk show, seminar untuk menyampaikan arti pentingnya jualan secara online. Nah, tentunya dunia maya ini merupakan ruangan baru para UMKM dalam rangka untuk bisa mengembangkan sayapnya. Nah, para UMKM kita beri pelatihan supaya mereka bisa menguasai benar perangkat digital yang ada, yang melalui smartphone yang ada di tangannya. Jadi melalui handphone itu tidak hanya untuk WA, gitu kan, bukan tidak hanya untuk SMS, untuk telepon, tapi juga untuk sarana bisnis. Karena di dunia maya ini merupakan peluang yang sangat luas, peluang yang sangat bagus, sehingga para UMKM harus benar-benar menangkap peluang ini untuk bisa
melipat gandakan omset yang diterimanya. Bapak Ibu, selain roadshow kita juga melakukan grebek pasar. Kita turun ke pasar-pasar di 20 kota kabupaten yang masing-masing didukung oleh 6 pasar. Kita mengajak para pedagang untuk onboarding, mendaftarkan di marketplace, membuka toko baru. Nah, membuka toko baru tidaklah sulit, gampang banget karena toko sudah disediakan oleh marketplace. Para UMKM tidak perlu mengeluarkan kocek, tidak perlu mengeluarkan biaya, sehingga sangat hemat. Cukup membuat foto dari produk atau dagangan yang dijual, lalu diupload di toko online tersebut. Nah, Ramadan Express itu juga kegiatan yang kami lakukan ketika bulan Ramadan tiba, di mana kita mengajak para penjajah kue, kuliner, takjil untuk mempersiapkan dagangannya untuk membantu saudara kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, tentunya tidak hanya sebatas itu, baju muslim, fashion yang lain juga harus dipersiapkan guna untuk memenuhi pesanan para konsumen tentunya yang akan merayakan Idul Fitri yang telah tiba. Next. Nah, Bapak Ibu, kita sadari bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak kepada para UMKM, sehingga menyita perhatian para pemimpin di pemerintahan kita, termasuk Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mereka melonsing Bangga Buatan Indonesia. Nah, hal ini merupakan bentuk perhatian kepada para UMKM agar di saat pandemi ini UMKM tetap bertahan, tetap berjuang untuk bisa jualan online. Nah, yang perlu diketahui bahwa saat pandemi ini dengan diberlakukan PSBB, konsumen tidak bisa kemana-mana dan para pedagang juga tidak bisa membuka tokonya. Pada kesempatan inilah sama-sama saling membutuhkan. Para pedagang untuk bisa jualan dan para konsumen pun juga bisa untuk bisa mendapatkan barang dagangannya. Sehingga jualan online lah sarana yang sangat tepat untuk bisa mengembangkan sayapnya. Bapak Ibu, tentunya untuk bisa bertransaksi secara elektronik secara cepat, secara lancar, tidak lepas dari infrastruktur yang tersedia, yaitu jaringan internet. Jaringan internet sangat memegang peran penting dalam mensukseskan transaksi digital Bapak Ibu. Nah, Kominfo telah membangun palapa ring dan sudah selesai 100% menanam fiber optik di bawah laut sehingga bisa menghubungkan 54 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Selain itu juga membangun BTS, penyediaan jaringan telekomunikasi seluler di daerah blank spot. Jumlahnya ada 1.606 lokasi yang sudah dibangun. Juga memberikan akses internet, penyediaan layanan internet untuk sekolah, puskesmas, kantor desa, kecamatan, dan lain-lain dengan jumlah 7.853 lokasi. Ini diharapkan supaya daerah satu dengan yang lain, sekolah satu dengan yang lain, puskesmas bisa saling berkomunikasi, bisa berbagi informasi melalui jaringan internet. Yang terakhir ini, pembangunan infrastruktur yang ada, yaitu satelit multifungsi. Ini digunakan dalam rangka untuk membantu daerah-daerah yang tidak kena jaringan internet yang sudah tersedia, sehingga ini merupakan produk sapu jagat yang bisa membantu para UMKM tentunya yang di daerah-daerah pelosok untuk bisa melakukan transaksi digital. Bapak Ibu, selain itu, Kominfo juga melakukan kajian untuk mengetahui daerah-daerah mana yang perlu dibantu dalam perkembangannya usahanya. Kominfo juga memetakan antara UMKM mikro, kecil, dan menengah. Karena di antara UMKM mikro dan kecil ini tentunya mempunyai kesulitan yang berbeda dan memerlukan bantuan sarana prasarana dalam bentuk yang berbeda. Nah, melalui ini Kominfo akan
menyediakan sesuai dengan kebutuhan para UMKM, bagaimana para UMKM bisa mengadopsi teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kayak smart chain gitu. Sehingga bisa membantu Bapak Ibu melalui smart assistant-nya bisa mengetahui pembukuan dan keuangan secara digital. Lanjut. Ya, next. Bapak Ibu. Lalu 4 tahun ke depan apa yang mau dikerjakan Kominfo? Yang jelas kita tetap mendorong, memfasilitasi para UMKM untuk memanfaatkan infrastruktur digital yang telah tersedia. Sehingga para UMKM tersebut tidak kesulitan bagaimana untuk bisa melakukan transaksi. Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan secara online dan offline, sehingga pendampingan-pendampingan yang kita lakukan kepada para UMKM ini terus meningkatkan SDM yang dimilikinya. Bagaimana kita harus bisa mendampingi para UMKM untuk bisa mandiri dalam hal pengembangan usahanya. Tentunya tidak hanya sebatas onboarding, tapi juga go online. Setelah go online juga harus active selling. Nah, setelah active selling sehingga diharapkan juga bisa naik kelas atau dalam arti mereka bisa satu tingkat, satu kelas bisnis yang dikembangkannya dari sebelumnya. Bapak Ibu, saya sangat berharap bahwa para UMKM yang ada di daerah, baik binaan Kominfo juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM daerah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, mari bersama-sama kita sampaikan informasi ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa melalui platform kita Siplah ini. Mari kita bergabung untuk menjadi penyedia. Karena di platform Siplah ini sudah tersedia para pembelinya yang secara mapan atau pasti ada. Dan pembayarannya pun juga sudah disediakan. Sehingga para UMKM sudah tidak kesulitan lagi untuk mencari para konsumen. Selain itu, konsumen yang tersebar luas juga akan terus menghampiri para UMKM sehingga pendapatannya pun pasti akan semakin berlipat ganda. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat bergabung untuk menjadi penyedia di digital platform Siplah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarno, tetap bersama kami Bapak, dan kita akan mendengarkan pemaparan selanjutnya dari Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik dari Kementerian Perdagangan Ibu Enzlin Syariah SE MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Enzlin. Selamat pagi Ibu. Iya, salam sehat pagi hari ini bergabung kembali bersama kami. Silakan dengan pemaparan Ibu. Selamat, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk sudah hadir di acara sosialisasi Siplah hari ini. Saya mewakili Kementerian Perdagangan akan menyampaikan materi mengenai kemudahan perizinan dalam aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik dan juga ajakan sosialisasi, ajakan bersama kepada semua dinas-dinas dan juga pihak-pihak yang terkait untuk dapat bersama mendukung acara, mendukung kesuksesan pelaksanaan pengadaan Siplah ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah model kombinasi kanal offline dan online, yaitu omnichannel atau yang biasa dikenal dengan omnichannel. Omnichannel ini adalah kegiatan aktivitas berusaha yang dilakukan dengan memanfaatkan metode offline dan maupun online. Mungkin bagi Bapak Ibu yang menjalankan usaha saat ini masih berfokus kepada online, kami pemerintah mendorong Bapak Ibu semua untuk bisa melebarkan sayap, memperluas pasar dengan memanfaatkan channel online. Jadi memix antara channel offline dengan channel online atau yang biasa dikenal dengan omnichannel. Selanjutnya,
Adapun manfaat dari omnichannel ini adalah bagi konsumen, tentu saja konsumen bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan lokasi serta memperoleh informasi mengenai berbagai macam jenis produk sesuai kebutuhannya, untuk selanjutnya bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan sesuai dengan dan dengan harga yang kompetitif dan sesuai dengan budget yang dimiliki mereka tentu saja. Kemudian juga dengan berbelanja secara online, konsumen diberikan banyak pilihan diberikan banyak pilihan untuk bisa berbelanja dan membandingkan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lainnya yang ditawarkan oleh berbagai macam pelaku usaha melalui platform e-commerce. Kemudian bagi pelaku usaha tentu saja ini juga memperoleh banyak benefit dengan memanfaatkan aktivitas omnichannel ini, karena saat ini banyak sekali platform e-commerce yang juga menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang kompetitif, dengan harga yang lebih murah, di mana para pelaku usaha bisa memperoleh akses kepada barang-barang dengan harga yang lebih murah, dan juga bisa memanfaatkan fasilitas ongkir untuk free ongkir untuk bisa mengirimkan barang ke berbagai daerah kepada konsumen. Kemudian juga dengan adanya e-commerce ini tentu saja juga para pelaku usaha bisa memperoleh informasi mengenai consumer experience, jadi bisa mengetahui selera konsumen seperti apa tren-tren yang berlaku saat ini, sehingga bisa menyesuaikan penjualan produknya dengan tren yang ada. Untuk semakin mendorong pelaku usaha untuk berjualan online dan juga memberikan kepastian perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, maka pemerintah juga di dalam PP 80 tahun 2019 dan juga Permendak 50 tahun 2020 telah mengeluarkan ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Di dalam PP 80 dan Permendak 50 tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak. Jadi jelas tanggung jawab dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam aktivitas e-commerce ini. Dan salah satu yang diatur adalah mengenai kewajiban pelaku usaha memiliki izin usaha dalam aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik atau yang lebih kita kenal dengan e-commerce. Nah, tujuan dari pengaturan izin usaha ini adalah untuk memberikan legalitas bagi pelaku usaha, kemudian juga bagi pemerintah sendiri, pemerintah jadi memperoleh informasi mengenai siapa saja pelaku usaha yang bergerak di dalam aktivitas e-commerce ini, untuk kedepannya bisa mendukung pengambilan kebijakan untuk memperkuat pelaku usaha lokal dan juga produk lokal. Nah, bagi Bapak Ibu yang berperan sebagai merchant, jadi pelaku usaha di dalam perdagangan melalui sistem elektronik ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pelaku usaha yang berperan sebagai merchant. Pelaku usaha merchant ini adalah pelaku usaha yang memanfaatkan sarana elektronik yang disediakan oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk aktivitas berdagang. Jadi kalau misalnya di dalam Siplah ini, merchant ini adalah para pelaku usaha yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa di dalam aplikasi Siplah. Nah, ini proses perizinannya tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena proses perizinannya ini mengikuti ketentuan yang sudah ada saat ini yang existing dalam aktivitas usaha secara offline. Jadi perizinan yang ada saat ini yang sudah dimiliki Bapak Ibu bagi teman-teman UKM mungkin NIB dan IUMK, nah ini tetap berlaku untuk aktivitas offline dan online, jadi tidak perlu mengurus izin baru. Kemudian yang kategori kedua adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan yang ketiga adalah PSP, penyelenggara sarana perdagangan, penyelenggara sarana perantara. Nah, PPMSE dan PSP ini kalau misalnya di dalam Siplah ini mungkin bisa dikategorikan sebagai mitra Siplah. Nah, mitra Siplah inilah yaitu pihak yang menyediakan sarana untuk berdagang online. Nah, ini memang wajib memiliki perizinan
perizinannya ada disebutkan sebagai sistem surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau SIUPMSE. Ini yang kedepannya wajib dipenuhi, ketentuan perizinan ini yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam aktivitas e-commerce. Kemudian melalui acara ini kami juga mengajak Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan aplikasi Siplah ini untuk bisa membantu para UKM untuk bisa berdaya saing. Sudah disampaikan sebelumnya oleh para narasumber yang lain bahwa pemerintah memberikan ruang yang sangat besar bagi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, untuk bisa berpartisipasi dalam program pengadaan pemerintah yang nilainya tentu saja sangat besar. Jadi bagi Bapak Ibu pelaku usaha ini merupakan pasar yang cukup besar nilainya dan bisa Bapak Ibu akses. Salah satunya adalah pengadaan di Siplah ini. Oleh karena yang ada pun informasi Siplah mungkin bisa lebih diperoleh di dalam Siplah website Siplah kemendikbud.go.id ataupun melalui YouTube yang banyak sekali informasi mengenai Siplah ini. Nah, ini bisa diakses di sana, dan mungkin bagi para Bapak Ibu yang di dinas, baik dinas perdagangan, dinas pendidikan maupun dinas terkait lainnya, mari kita bersama-sama mendukung para UKM di binaan kita ini untuk bisa berpartisipasi di dalam pengadaan pemerintah, termasuk Siplah, agar mereka bisa berdaya saing dan juga bisa tetap bertahan khususnya di era pandemi saat ini. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Enzlin, tetap bersama kami Ibu ya, dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang masih bersama kami dalam gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh partisipan dari Regional 4 yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder, Ibu Septria Kristina STP MAB. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Septria. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat Ibu, silakan dengan pemaparannya pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 ini tentang pelaksanaan PPBJ melalui Siplah. Kami mewakili BKPM akan memberikan informasi mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang biasa Bapak dan Ibu kenal dengan OSS atau Online Single Submission. Jadi untuk pelaku usaha apabila akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia maka wajib memiliki identitas berusaha yang kita kenal dengan NIB, nomor induk berusaha. Jadi berdasarkan PP 24 tahun 2008, perizinan berusaha di Indonesia ini sudah dilakukan secara online. Ini PP ini sudah berlaku sejak 21 Juni 2018 dan sudah dilaksanakan sejak 9 Juli 2018. Jadi di masa pandemi ini Bapak dan Ibu pelaku usaha tidak perlu khawatir dalam mengurus izinnya karena untuk izin berusaha ini sudah bisa dilakukan secara online. Nah, untuk OSS sendiri kami sudah terintegrasi dengan semua sistem, baik sistem di KL maupun sistem di daerah, yaitu sistem di DPM PTSP, kemudian sistem pajak atau KSWP, terintegrasi dengan sistem Kumham yaitu AHU online, dan sistem-sistem lainnya. Jadi untuk pengurusan izin di OSS kami sudah melink dari sistem-sistem yang ada di kementerian dan di daerah dan sistem-sistem yang lainnya. Nah, untuk pelaku usaha apabila akan melakukan kegiatan di Indonesia, terutama untuk pelaku usaha yang non perseorangan kecuali kantor perwakilan, jadi Bapak dan Ibu pelaku usaha tersebut harus mendirikan badan usahanya dulu ke notaris, kemudian didaftarkan ke Kumham. Nanti datanya akan disimpan di dalam sistem AHU online.
Nah, nanti datanya akan ditarik oleh lembaga OSS. Nah, apabila untuk perorangan itu izin usaha mikro, jadi Bapak dan Ibu langsung mendaftarkan izinnya ke OSS. Next. Ya, kemudian untuk jenis permohonan perizinan berusaha yang diproses melalui OSS ini sudah hampir semua sektor kecuali sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi. Karena sektor-sektor tersebut belum bisa dilakukan secara online dan masih memerlukan verifikasi dan validasi karena berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam dan sektor keuangan. Next. Ya, kemudian untuk mengurus izin usaha mikro, kami mengambil kriteria sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di sini kriteria untuk usaha mikro yaitu kekayaan bersih sampai dengan 50 juta. Nah, kekayaan bersih ini di luar tanah dan bangunan. Kemudian untuk usaha kecil, ini kekayaan bersihnya berkisar antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Dan untuk usaha menengah ini berkisar kekayaan bersihnya 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Next. Kemudian untuk proses perizinan berusaha melalui OSS, untuk non-perseorangan, perseorangan ini ada PT, CV, dan lain-lainnya, dan perseorangan menengah. Jadi di OSS ini, Bapak dan Ibu, ini mengisi data di akun OSS, di mana nanti datanya akan ditarik dari Disduk Capil untuk validasi KTP, dan datanya diambil juga dari akun online. Nah, nanti setelah datanya lengkap, maka nanti Bapak dan Ibu bisa langsung menerbitkan NIB-nya pada saat itu juga, asalkan Disduk Capil dan masalah pajaknya tidak ada permasalahan. Nah, nanti akan terbit NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha yang berlaku sebagai, mungkin Bapak dan Ibu dulu pernah mengenal pendaftaran penanaman modal atau yang disebut dengan izin prinsip penanaman modal, baik PMDN, penanaman modal dalam negeri, maupun PMA, penanaman modal asing. Nah, NIB juga berlaku sebagai TDP, itu tanda daftar perusahaan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengurus lagi TDP. Kemudian di situ NIB juga bisa berlaku sebagai API. Nanti untuk API dan nomor induk kepabeanan ini Bapak dan Ibu pelaku usaha bisa mencentang apabila memang akan melakukan kegiatan ekspor atau impor. Nah, kemudian untuk pelaku usaha non-perseorangan dan perseorangan menengah tersebut, apabila sudah memiliki NIB, maka step selanjutnya yaitu mengurus izin usaha. Nah, untuk izin usaha ini, Bapak dan Ibu harus memenuhi komitmen yang harus dipenuhi. Untuk izin usaha ada 4 komitmen prasarana dasar, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, IMB, dan SLF. Ini diprosesnya nanti di DPM PTSP, baru nanti setelah pelaku usaha memenuhi komitmennya, maka nanti akan terbit di OSS izin usaha yang berlaku efektif. Nah, kemudian apabila Bapak dan Ibu memerlukan izin operasional ataupun izin komersial, maka nanti Bapak dan Ibu bisa mencentang di OSS apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usahanya. Kemudian pelaku usaha memenuhi komitmennya di KL atau DPM PTSP sesuai dengan kewenangannya. Apabila sudah memenuhi komitmen, maka nanti akan terbit izin usaha komersial atau izin operasional komersial yang berlaku efektif. Nah, kemudian untuk izin usaha mikro kecil ini ada kemudahan di dalam OSS, yaitu apabila Bapak dan Ibu mengurus NIB, maka nanti yang terbit di OSS tidak hanya NIB saja, tapi langsung otomatis akan terbit izin usaha mikro kecil. Nah, untuk NIB sendiri, Bapak dan Ibu ini bisa langsung proses di OSS pada saat itu juga, dan asalkan tidak bermasalah untuk pajak ataupun masalah di Disduk Capilnya. Nah, apabila Bapak dan Ibu izin usaha mikro memerlukan izin operasional komersial, juga bisa memproses di KL atau DPM PTSP sesuai dengan kewenangannya. Misalnya Bapak dan Ibu memerlukan izin halal atau lainnya.
Nah, next. Kemudian untuk sistem OSS saat ini, jadi OSS saat ini integrasi dengan sistem KL dan daerah, ini melalui web form. Nah, nanti ke depannya untuk sistem daerah ini akan digabungkan di dalam sistem Si Cantik yang dibangun oleh Kominfo. Jadi nanti ke depannya OSS ini akan terintegrasi dengan Si Cantik dan sistem yang ada di KL. Next. Ya, kemudian untuk satu pelaku usaha atau satu identitas berusaha, ini jadi satu perusahaan hanya bisa memiliki satu NIB. Di sini perusahaan misalnya memiliki beberapa bidang usaha sesuai dengan KBLI 2017, sekarang sesuai dengan KBLI 2020. Jadi nanti apabila misalnya si pelaku usaha tersebut memiliki bidang usaha di bidang industri, maka nanti akan terbit izin usaha industri. Dan apabila pelaku usaha tersebut memiliki izin usaha bergerak di bidang perdagangan, maka nanti akan terbit surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Begitu juga dengan perseorangan. Jadi satu perseorangan hanya dapat memiliki satu NIB. Next. Next. Ya, nanti perseorangan tersebut apabila izin usaha mikro kecilnya mereka memiliki beberapa bidang usaha, maka nanti akan terbit hanya satu izin usaha mikro. Jadi beda dengan non perseorangan seperti PT, CV, itu izin usahanya masing-masing bidang usaha akan memiliki satu izin usaha sesuai dengan bidang usahanya, namun untuk izin usaha mikro nanti akan terbit hanya satu izin usaha mikro. Next. Nah, apabila nanti Bapak dan Ibu kesulitan dalam pengisian, maka Bapak dan Ibu bisa mengakses website yang ada di paparan kami, atau bisa juga konsultasi langsung ke BKPM, atau bisa konsultasi melalui telepon atau email. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Septria tetap bersama kami dan terima kasih Bapak Ibu yang masih bersama dalam kegiatan gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan. Saya ke Pak Henry Eko untuk merespon pertanyaan. Ini dari Bapak Dr. Haji Suprapto MPD dari Dinas Pendidikan Berau, Pak Henry Eko. Ini mempertanyakan, apakah semua sekolah mulai tahun 2020 ini satuan pendidikan sudah wajib pengadaan barang dan jasa melalui SIPLA? Sementara masih banyak sekolah yang belum paham terkait dengan SIPLA. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada sanksi jika sekolah belanja tidak menggunakan SIPLA? Silakan Pak Henry Eko. Baik, terima kasih Bu Moderator. Suaranya masuk ya? Oke. Mungkin sebelum saya jawab, tadi ada dua pertanyaan ya dari yang sebelumnya, dari Ngada sama dari Maluku Barat Daya. Kalau dari Ngada terkait jumlah UMKM, nah itu nanti mungkin bisa sinergi juga dengan Pak Daniel untuk jawabnya. Kurang lebih acara ini untuk sinergi kebijakan, ini juga supaya kurang lebih menginfokan di daerah, dinas-dinas terkait, itu sudah mulai bisa kolaborasi untuk berperan aktif di ekosistem logistik pendidikan. Jadi ini tidak bisa sendirian dari dinas pendidikan dan ini harus kolaborasi ke dinas-dinas perdagangan maupun dinas-dinas kalau di daerah kan banyak yang menjadi satu ya, dinas perdagangan, koperasi, UMKM jadi satu. Dan kalau tadi yang masalah sinyal susah, ini bisa ke dinas-dinas Kominfo, dan kami berharap juga para pemirsa ini juga tadi sudah ada dari dinas perdagangan, kemudian saya yakin juga dari dinas lain juga banyak yang nonton juga. Jadi ini saatnya untuk kolaborasi. Kalau tadi pertanyaan apakah ini wajib, jadi Kemdikbud ini membuat pedoman, pedoman ini tentang bagaimana cara pengadaan secara elektronik, dan pastinya kami juga sangat sadar kalau Indonesia ini bentangannya luas, bahkan
panjangnya mungkin lebih termasuk yang paling luas ya negaranya dibanding negara lain, dan sebarannya Indonesia itu sangat unik, tidak semua di satu pulau. Pulau kita ada banyak dan pastinya akses dari masing-masing wilayah itu beda-beda. Jadi pedoman ini yang harus menjadi menjadi goal ya, menjadi tujuan ketika nanti Bapak Ibu di sekolah melakukan belanja, sudah ada pedomannya bagaimana cara belanja yang baik. Kalau dibilang wajib, secara pedoman pengadaan secara elektronik itu untuk seluruh dana yang dikelola oleh satuan pendidikan wajib melalui online. Nah, tapi proses menuju online ini yang tadi butuh banyak sinergi, ini butuh banyak sosialisasi. Silahkan nanti kolaborasi dengan dinas terkait bagaimana supaya bisa menuju semuanya itu online. Dan ini sudah muncul di Renstra Kemdikbud ya sebenarnya. Sekolah yang melakukan pengadaan secara online itu sudah muncul di Renstra Kemdikbud. Lalu di Renstra sih sudah ada, jadi artinya Kemdikbud ini sudah menjadikan ini sebuah program prioritas. Mungkin itu Mbak. Mohon izin kalau boleh kita interaksi aja, pertanyaannya langsung dari teman-temannya ya, bisa menyampaikan langsung supaya kita bisa lebih hidup aja acaranya. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya ke Pak Daniel Asnur terlebih dahulu. Pak Daniel Asnur masih bersama kami. Pak Daniel Asnur masih bersama kami? Iya, Pak Sumarno. Saya ke Pak Sumarno. Pak Sumarno. Ya, siap Ibu. Ya, Pak Sumarno, tadi ada pertanyaan dari partisipan kita yang memberikan respon terkait dengan jaringan. Apa Pak penjelasan atau solusi yang bisa disampaikan kepada wilayah-wilayah yang jaringannya masih terlalu minim dan susah diakses, Pak? Ya, terima kasih. Kami menyarankan bahwa kalau ada daerah-daerah yang jaringannya masih susah diakses, mohon untuk bisa melalui Kominfo barangkali sebagai koordinator daerah untuk bisa menyampaikan ke Kominfo pusat daerah mana yang masih susah itu akses internetnya supaya bisa dibangun suatu tower begitu ya. Nah, yang kedua disampaikan sesuai titik ordinatnya. Karena meskipun dibangun tower, kalau titik ordinatnya tidak disesuaikan atau diarahkan ke tempat para pengguna, maka tetap sinyal itu akan lemot. Gitu. Tapi apabila sudah disertakan dengan titik ordinat, maka kemungkinan sinyal internet itu akan dalam kondisi bagus. Seperti di kalangan puskesmas, sekolah-sekolah itu di tahun 2019 ada berapa ribu puskesmas untuk menyampaikan untuk disediakan akses internet dan menyertakan titik ordinatnya. Sehingga setelah dibangun, maka begitu internet itu dimanfaatkan akan mendapatkan sinyal yang bagus. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Saya ke Pak Daniel Asnur. Pak Daniel. Pak Daniel Asnur bersama kami, Pak. Suara saya terdengar nggak? Suara saya terdengar? Terdengar suara Bapak, masih Suara semangat nampaknya ya Pak. Oke. Ya, Pak Daniel Asnur mau merespon tadi Pak, masih minimnya UMKM di beberapa wilayah yang disebutkan oleh partisipan kita tadi. Ya. Betul Ibu, Bapak Pak penanya, Bapak Ibu sekalian, memang masih sedikit usaha kecil menengah yang masuk di SIPLA. Nah, data pastinya nanti mungkin teman-teman dari marketplace yang minta nanti ditolong kami ditampilkan. Nah, ini internal bahwa berapa persen sih yang 11.000 itu usaha kecil menengah. Dari situ kita nanti bisa trace dan kita bisa tahu. Tapi intinya begini Bapak Ibu sekalian, kami Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Kemendikbud ini untuk meminta, memprioritaskan sesuai dengan SE-nya Pak Menteri Kemendikbud agar dinas-dinas kami itu aktif untuk mensosialisasikan
kegiatan aplikasi Sipla ini, karena ini peluang pasar di usaha kecil menengah kita di daerah. Itu pertama kita berdasarkan surat, kita juga sudah bersurat ke mereka agar mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti dilakukan oleh di pusat. Seperti kita sosialisasi melalui webinar itu penting, kemudian onboarding langsung ke sana sampai memfasilitasi agar usaha kecil menengah ini bisa masuk. Tidak semuanya dulu mungkin kita prioritaskan usaha menengah kecil yang bagaimana yang bisa masuk ke sini sesuai dengan permintaan sekolah yang ada di situ. Itu yang kita coba arahkan dan coba kita koordinasikan terus Bapak Ibu sekalian. Jadinya kita tidak berhenti di sini dan ini terus kita jalankan sampai di 2021 nantinya. Model-model yang sudah kita lakukan di 2020 di akhir-akhir bulan kemarin itu akan menjadi model kami ke dinas ke bawah kami untuk melakukan masif sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi usaha kecil menengah untuk masuk di aplikasi Sipla. Bukan aplikasi Sipla aja, kami akan masuk di aplikasi LPSE, Bela Pengadaan, kemudian Padi aplikasinya BUMN. Artinya di mana peluang pasar belanja pemerintah, di situ kita arahkan usaha kecil menengah harus masuk. Tentu usaha kecil menengah yang berdasarkan kriteria dan kelas-kelas tertentu yang akan kita naikkan onboarding agar dia bisa ikut di aplikasi ekosistem digital. Karena ekosistem digital ini akan merubah mindset usaha kecil menengah juga untuk melakukan transaksi dan bisnis di digital. Saya rasa itu jawaban kami Bu dari Kementerian Koperasi. Baik, terima kasih Pak Daniel Asnur, Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Saya ke Ibu Enzlin. Ibu Enzlin masih bersama kami. Ya, Halo, Ibu Bu. Enzlin. Ya, masih. Ya, silakan Bu. Mungkin ada closing statement juga yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan pemaparan kita hari ini. Ya, melalui acara ini kami mengajak Bapak Ibu semua, mari kita berpartisipasi untuk memanfaatkan peluang yang begitu besar yang diberikan oleh pemerintah melalui pengadaan Sipla ini, sehingga kita
untuk memasarkan produknya, sehingga pihak sekolah ataupun satuan pendidikan itu bisa mencari produknya, ragamnya semakin banyak, dan jaraknya juga semakin dekat. Oleh karena itu kita butuh support, bantuan dari seluruh pihak, baik itu dari dinas koperasi setempat, dinas pendidikan setempat, ataupun juga dari pihak satuan pendidikan yang punya langganan atau yang punya toko-toko yang sudah biasa dibeli oleh pihak sekolah untuk mendaftarkan di Siplah. Siplah itu tidak hanya siplah.blibli.com, tapi ada 5 teman-teman kita mitra marketplace lainnya untuk daftarkan seluruhnya ke 6-6-nya, sehingga terbuka peluang. Semakin besar peluang, semakin besar juga kesempatan untuk sekolah berbelanja di tempat penyedia. Demikian Ibu. Baik, itu tadi dari Pak Jansen, PT Global Digital Niaga. Saya ke Pak Aditya Putra. Pak Aditya, tadi Pak Jansen mengatakan potensialnya cukup banyak tetapi belum begitu tergali, masih minim dengan beberapa kendala. Bagaimana dari PT Ladang Karya melihat potensi yang ada di Indonesia Timur ini? Ya, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Jansen tadi mengenai potensi itu sebenarnya sama besarnya yang ada di Indonesia bagian timur maupun di Indonesia bagian mungkin yang tengah ataupun barat. Itu sama saja potensinya, tetapi mungkin dari Indonesia bagian timur sendiri rekan-rekan dari sekolah mungkin agak susah ya mencari barang yang mungkin dibutuhkan sekolah. Nah, melihat potensi yang ada di pasar ini, mari Bapak Ibu dari UMKM, individu, koperasi maupun perusahaan atau badan usaha, marilah ayo kita sama-sama membuka toko di 6 marketplace. Jadi 6 marketplace ini nanti memberikan syarat yang sangat mudah bagi Bapak Ibu semua mendaftarkan usahanya agar dapat masuk di ekosistem Siplah Kementerian Pendidikan ini. Jadi jangan ragu bagi Bapak Ibu mungkin yang mau membuka toko, mau berjualan, mau mensuplai kebutuhan teman-teman sekolah di Indonesia bagian timur, jangan sungkan, apalagi di toko ladang kita juga menyediakan customer service yang bisa dihubungi baik hotline maupun email atau media sosial juga. Jadi kami sarankan Bapak Ibu mendaftarlah di 6 marketplace yang ada di Siplah agar bisa masuk di ekosistem Siplah dan dapat berjualan untuk mensuplai sekolah-sekolah yang ada di Indonesia bagian timur. Terima kasih. Terima kasih Pak Aditya. Saya ke Pak Sumarsudi. Pak Sumarsudi, potensi cukup besar baik itu potensi kekayaan alamnya, lalu juga budaya, ekonomi dan yang lain-lainnya, tetapi belum tergali dengan baik karena tadi beberapa kendala. Kalau dari PT Eureka Bookhus melihat potensi di Indonesia bagian timur ini seperti apa Pak? Baik Ibu, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu di Regional 4. Jadi kami dari Eureka melihat potensi di Indonesia Timur adalah sama dengan wilayah lain Ibu. Jadi setiap satuan pendidikan memperoleh dana BOS baik tingkat SD, SMP, SMA maupun PAUD sama. Jadi kesempatan untuk berbelanja juga sama. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kalau hampir semua provinsi yang ada di Regional 4 sudah ada pendaftaran toko atau merchant. Jadi walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak yang ada di regional lain Ibu. Jadi ya tetapi perkembangannya semakin hari semakin banyak sehingga saya melihat peluang untuk belanja di Indonesia Timur semakin baik. Jadi saya pada kesempatan ini juga menyampaikan ke Bapak Ibu, misalkan di daerah Papua ya Bapak Ibu biasanya belanja offline di sekitar sekolah Bapak Ibu, tetapi belum didaftarkan, silakan kami memberi kesempatan yang sangat luas ke Bapak Ibu untuk mendaftarkan rekanan atau vendor yang biasa belanja offline untuk didaftarkan di Siplah. Persyaratannya sangat mudah, bisa perorangan, koperasi, ataupun CV berbadan hukum. Jadi silakan mendaftarkan ke 6-6-nya, karena kalau bisa mendaftar di 6-6-nya justru semakin banyak kesempatan untuk bisa dilihat oleh satuan pendidikan. Saya pikir potensi
sama dengan wilayah lain karena semua satuan pendidikan memperoleh dana yang sama, Ibu. Jadi kami memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk bisa menjadi penyedia di Siplah. Kami dorong, kami juga punya beberapa perwakilan, kami juga menyampaikan ke rekan-rekan kami, mitra-mitra kami yang ada di daerah agar segera mendaftar di Siplah. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumarsudi. Saya ke Ibu Safitri. Ibu Safitri. Iya, Bu. Iya, Bu Safitri, tadi beberapa narasumber sudah memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya kendala dan potensi yang ada di Indonesia Timur. Kalau dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia, seperti apa dukungan dan juga melihat potensi dari Indonesia Timur ini, Ibu? Ya, untuk wilayah di Indonesia Timur ini, keuntungan dari Siplah ini pun Ibu atau Bapak bisa berbelanja secara online, walaupun head office kami bertempat di Pulau Jawa, bertempat di Bandung, tapi kami bisa tetap mengawasi transaksi full secara online. Beberapa penyedia di wilayah Indonesia Timur ini pun sudah banyak yang bergabung, tetapi memang belum sebanyak wilayah lain. Nah, mungkin saya bisa berpesan untuk Bapak atau Ibu bisa langsung mendaftarkan tokonya secara online dan kami akan langsung segera memverifikasi akun tokennya sehingga bisa langsung melakukan penjualan dari Siplah. Tidak hanya di marketplace kami, bisa mendaftarkan juga di marketplace lainnya, di 5 marketplace lainnya. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Safitri. Saya ke Ibu Rahma Dinayu dari PT Metra Plaza. Ibu Rahma. Ya. Iya, Ibu Rahma bagaimana melihat potensi di bagian timur Indonesia ini, Bu? Kami dari Siplah Belanja juga mewakili dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia yang memang regionalnya tersebar di seluruh Indonesia yang akan terus mendukung atau membantu kebutuhan sekolah-sekolah ataupun penjual yang terkendala baik itu di Indonesia Timur ataupun di seluruh bagian Indonesia. Mari bergabung dengan Jadi kedepannya kami dari PT Telkom sendiri dan berdampingan dengan kementerian-kementerian lainnya akan terus mensupport kegiatan transaksi di Siplah ini. Baik, terima kasih Ibu Rahma Dinayu sudah memberikan tanggapannya. Saya kembali ke narasumber yang ada di stage. Kalau kita bicara terkait dengan transaksi, mungkin Bapak-Bapak bisa memberikan perbandingannya seperti apa sih Pak untuk transaksi di Timur dan Indonesia lainnya. Saya ke Pak Jansen dulu lah ya. Pak Jansen, bagaimana gambarannya Pak? Oke, gambarannya secara sumber dana yang diberikan oleh pihak kementerian itu mestinya setiap sekolah sudah mendapatkan alokasi dana yang telah ditetapkan. Tetapi yang membedakan di dalam Siplah saat ini adalah transaksi di Indonesia Timur mungkin belum sebesar transaksi di regional lainnya. Nah, inilah makanya yang kita ajak dari kawan-kawan, dari rekanan-rekanan maupun dari teman-teman di dinas untuk mengajak pengusaha di daerahnya, baik itu UMKM, itu koperasi, itu perorangan ataupun maupun badan usaha yang ada di daerah setempat untuk menjual produknya di Siplah. Sehingga dengan makin banyaknya penyedia di Siplah ini dan satuan pendidikan sekolah ini bisa membeli, transaksinya nanti akan semakin lama akan semakin sama dengan regional lainnya. Saat ini yang mungkin banyak dilakukan adalah masih dengan transaksi offline. Karena apa? Karena mungkin penyedianya di Siplah itu dari daerah setempatnya itu masih belum banyak. Nah, tapi jangan khawatir, kenapa? Karena satuan pendidikan atau sekolah itu waktu mau nyari barang itu bisa searching, mencari daerah yang mendekati, yang paling dekat dulu. Sehingga ongkos kirimnya akan menjadi lebih murah daripada pembelian yang biasanya melalui pusat atau di Jakarta atau di regional lainnya seperti itu. Jadi inilah yang makanya kita ajak teman-teman semua, kita satu
bahasa kita bersama-sama membantu untuk ekosistem Siplah ini untuk hidup gitu, untuk menjadi berkembang terus menjadi sempurna, bisa memenuhi kebutuhan dari pihak satker sekolah seperti itu, Ibu. Baik, Pak Aditya silakan bagaimana gambaran transaksi kalau dari PT Ledang Karya Husada Pak untuk timur dan wilayah lainnya? Iya, untuk wilayah Indonesia Timur mungkin untuk nilai transaksinya lebih kecil atau tidak sebesar untuk regional-regional lain. Itu mungkin karena terpengaruh dari ongkos kirim juga yang tinggi karena penyedia yang ada di wilayah Indonesia Timur belum sebanyak penyedia yang ada di regional lain. Jadi banyak sekolah yang melakukan pembeliannya itu malah justru di daerah yang lebih jauh. Jadi dengan adanya potensi ini, marilah kita semua Bapak Ibu dari sekolah maupun yang melihat acara ini, mari mengajak di sekeliling Bapak Ibu semua yang berjualan apapun itu, marilah mendaftarkan tokonya di 66 Marketplace ini. Saya sendiri dari Ladang menyediakan customer service bagi Bapak Ibu semua yang mungkin mengalami kesulitan dalam mendaftarkan tokonya agar dapat menghubungi kami. Nanti kita bantu dan kita dampingi. Mungkin itu aja, Bu. Lebih Baik. ke Terima kasih Pak Aditya. Pak Sumarsudi, kalau PT Eureka Book House bagaimana melihat transaksi untuk timur dan regional lainnya, Pak? Baik Ibu, kalau saya melihat data memang lebih kecil dari regional lainnya. Ini yang kalau analisa kami yang pertama disebabkan oleh memang populasi sekolah di sana lebih kecil dari regional lain, sangat jauh mungkin ya. Yang kedua, dari jumlah penyedia atau toko memang paling sedikit. Kami mencatatnya baru ada 82 toko di regional 4, tetapi perkembangannya semakin hari semakin banyak yang mendaftar. Contohnya data kami di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mendekati 50, satu provinsi, sudah cukup baik. Saya pikir kita dorong di provinsi lain, di Papua, Maluku Utara, ya seperti tadi yang saya sampaikan dan teman-teman sampaikan juga, mari kita dorong ke Bapak Ibu yang dinas terkait dari Dinas Pendidikan tingkat 2 atau provinsi, agar kita bisa mendorong toko-toko atau penyedia yang biasanya melayani secara offline, kita harus bisa dorong untuk menjadi online di Siplah. Mungkin usaha itu Ibu, agar ke depannya transaksi di timur bisa seimbang dengan regional lainnya. Baik, terima kasih Pak Sumarsudi. Saya ke Ibu Safitri. Bu Safitri, terlebih dahulu di Zoom. Bu, apa yang menjadi harapannya sekaligus closing statement hari ini? Ya, harapannya adalah untuk di wilayah Indonesia Timur ini, beberapa sekolah ini sudah menghubungi customer service inti untuk menanyakan produk-produk yang tersedia, tetapi memang kendalanya adalah penyedia di Siplah ini tidak terlalu banyak yang wilayahnya di Indonesia Timur. Nah, maka dari itu kami mengharapkan sekali agar Bapak atau Ibu penyedia bisa mendaftar langsung di kami, karena pendaftarannya juga cukup mudah, sehingga bisa membantu melengkapi kebutuhan sekolah. Begitu saja. Baik, terima kasih Ibu Safitri selaku Business Development Siplah.id, PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Ibu Rahma Dirayu, silakan Ibu, apa yang menjadi harapan besar Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Harapannya kami di 6 marketplace ini terus mendukung kegiatan Siplah ini karena dapat meningkatkan pendapatan dari UMKM serta memudahkan satuan pendidik untuk melakukan pembelanjaan dan juga meningkatkan atau mengefektifkan penyerapan dana pemerintah dengan adanya program Siplah yang mengedepankan proses belanja online ini. Terima kasih Ibu Rahma Dinayu Susanti, Platform Operation Executive PT Metra Plaza sudah bergabung bersama kami. Dan sebagai closing statement, tadi kita sampaikan bersama sesungguhnya bagaimana potensi cukup besar untuk wilayah Indonesia Timur. Tetapi masih harus disemangati agar teman-teman di Indonesia bagian timur ini juga bergabung untuk
Siplah ini. Dan sebagai closing statement penyemangatnya, 3 narasumber kami di state ini akan memberikan semangatnya untuk teman-teman di wilayah Indonesia Timur. Sebagai closing statement kita pada hari ini, saya akan kasih aba-aba 1 hingga 3. Nanti kita dengarkan bersama. Siap Bapak-Bapak semuanya? Siap. Siap ya. 1, 2, 3. Mari bergabung dengan Siplah. Siplah memang sip. Boleh sekali lagi Bapak? Yuk, 1. Sekali lagi tambah semangat. 1, 2, 3. Mari bergabung dengan Siplah. Siplah memang sip. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir dalam acara Gelar Wicara Sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan. Kami ingin menyapa para partisipan yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Untuk Regional 4 ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kami akhiri gelar wicara hari ini. Saya Siva Paradila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.